Hello, what's up geng? Welcome to my channel. Sebelum nonton video ini jangan lupa di like, comment, subscribe. Selamat sore teman-teman. Lagi dengan saya Mary Ferdi dan pada kali ini kita akan bikin konten podcast kembali. Podcast kali ini saya rencana mengundang Mas Remedy Galang Putra, yaitu tim measure dari Madura United. Kita membahas seputar liburan ini seperti apa kegiatannya di rumah. Terus katanya sih kabarnya dia lagi buka usaha juga di rumahnya, dan ngobrol basa-basi lah. Jadi kita ngobrol bareng sama Mas Medi, kita via Zoom karena Mas Medi pulang kampung rumahnya. Yuk ikuti. Oke, selamat siang Mas Medi. Jadi teman-teman, ini Mas Remedy Galang Putra. Ini adalah salah satu measure ya Mas ya? Istilahnya measure. Ya. Measure dari tim Madura United FC. Oke, Mas, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Seperti biasa, ini kan konten tahunan ya, konten kegabutan juga. Sebenarnya sih kita udah sering nih, sama Mas Medi udah sering. Kita udah ngomongin masalah gunung, kita udah ngomong ya banyak lah istilahnya. Nah, jadi sekarang aku pengen ngomongin mumpung Mas Medi juga di rumah. Apa sih kegiatannya selama liburan ini, Mas? Kegiatan selama liburan, setelah selesai season kemarin, kan pulang nih Lebaran Haji, jadi hari raya Kurban. Habis itu aku tanggal 29-nya itu aku pulang kampung, mudik ya, mudik ke Bengkulu. Terus ya itu kita long travel lah sama anak sama istri. Itu perjalanan mobil jalan aja 24 jam. Oh. Dari Madura ya pulangnya. Iya, dari Madura ke Riau. Habis Lebaran Haji kita langsung dari rumah ke rumah yang di Bengkulu. Itu perjalanan kita harus dari Riau ke Padang, dari Padang sambung ke Bengkulu. Oke. Itu habis itu kegiatannya ya pulang kampung. Terus kebetulan juga barengan sama ada acara di rumah. Kebetulan adik kandung juga dilamar orang, jadi lamaran adik kandung, tunangan lah bahasanya gaul sekarang. Ini udah terus kita main-main di tempat saudara. Terus di Bengkulu juga udah balik kampung lagi ke kampungnya ibu gitu, di daerah Bengkulu Selatan. Kampung berarti ya? Bengkulu Selatan. Iya, balik kampung ke Bengkulu Selatan. Adikmu cewek Mas yang dilamar? Iya, adikku cewek. Yang dikasih ke Adi nih Mas. Iya, Adi lama kali, geraknya lama kali. Oke. Mas Medi, katanya dengar ini sambil jalan juga ya usahanya lagi ya. RGP fisioterapi ya? RGP sport massage dan terapi. Sport massage. Oke. Itu di mana itu? Di rumah, Mas? Di rumah. Nah, jadi aku bukalah klinik di sini karena aku lihat di sini juga potensial, dan juga di sini juga belum ada kayak klinik sport massage untuk klinik-klinik terapi yang sport gitu yang memang bagus. Di sini juga belum ada. Paling ada itu kayak refleksiologi kayak kakiku segala macam, itu aja sih yang ada. Kalau untuk yang khusus sport nanganin cedera itu aku lihat ada ketika aku lihat di media sosial ada, cuman kayaknya udah nggak aktif lagi gitu, nggak tahu sih. Nah di situ aku lihat kayaknya bagus nih buka ini, sembari juga aku maksudnya memang hobi di bidang ini kan. Jadi memang beberapa orang ada yang datang ke sini, datang ke rumah, cuman kadang aku segannya kenapa, karena di rumah kan, maksudnya akhirnya aku seriusin lah, aku bikinin satu ruangan memang klinik itu gitu.
melakukan terapi sama massage gitu. Oh, oke oke. Seperti Lumayan itu. Mas ya. Banyak ya yang ini ya. Ya lumayan karena proses pengenalan juga sih di sini. Maksudnya itu Hmm. proses pengenalan kita harus edukasi dengan benar juga. Terus jadi jangan seolah-olah orang takut untuk datang terapi gitu. Maksudnya terapi ini kan pandangan orang Ya. ada yang macam-macam lah gitu. Cuman kita edukasinya bahwasanya kita ini prosedurnya sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang benar, seperti itu sih. Oke, kemarin kayaknya ada Aji juga ya. Aji Kusuma sampai mampir ke rumah ini. Ya, Haji Kusuma memang ini apa, kebetulan kita ini satu daerah tinggalnya, dan Oh, kebetulan aku kabarin dia bahwasanya ini mampir ini kalau butuh recovery atau massage. Akhirnya dia menyetujui juga, dan juga ya sekalian aku mau konten juga kan untuk konten edukasi dan promosi juga lah sama dia gitu ya, iya iya. Iya. gitu. Bisa disepil nih ruangannya di situ Mas seperti apa? Bisa, Ruangannya. bisa, bisa. Ini bisa dibalikin nggak kameranya sih? Bisa begini bisa. Eh, gimana Bisa. caranya? Oh, Kamera belakang. kamera belakang. Gak ada, kalau gak ada langsung gini aja Mas. Oh, ini ketemu, ketemu. Oke, oke, kita lihat dari depan ya. Oke oke. Posisinya di rumah berarti ya? Ini kebetulan rumah, dan kebetulan sampingan sama toko istri juga. Ini kan parkiran nih di jalan nih. Oke oke. Jadi, Alhamdulillah mobil dua udah ya. ini kan Maret. Nih, nih pamflet kita nih. RGP Sport Massage and Therapy. Oke. Ini ya teman-teman ya, ada nomor HP Nih, juga, ada Instagramnya. Oke. tuh. Terus ini masuk ruangannya seperti ini tampakannya. Ini tampakannya. Pada ini biasalah ada ini apa? Iya Ada ya. keluhan-keluhan gitu juga. Dan ini peralatan-peralatan. Nah, dan ini foto. Dan ini ada bed juga. Kita Hmm. memang nyedain bed untuk terapi. Nah, ini foto-foto lah. Wah, Foto-foto pengalaman. banyak tuh foto-fotonya. Ini pengalaman selama di Madura. Tadi Kak nih, Ah, Kak semua nih. jadi Kak medali ya. Dari sini juga. Nih, ada juga. Ini Siti lah aku fotoin. Ya, sini. Oke. Dan ini press list kita lah. Tuh. Oke. Untuk ini ya lumayan lah, maksudnya untuk ruangan treatment udah lumayan, maksudnya udah bagus lah, dan juga menurut saya sangat layak lah, Hmm. sangat layak untuk ngelakuin terapi Eh. sama massage gitu. Mas Med, berarti kalau pas lagi libur musim ini dibuka lagi. Kalau pas Mas Medi ya lagi udah mulai lagi kompetisi, berarti gimana, tutup berarti? Ya lihat kondisi, kalau ada ini yang bisa jalanin jalankan, seperti itu. Oke. Tapi ini kan bukan baru ini ya, udah sebelumnya udah mulai di ini kan ya, udah mulai jalan kan ya sebelumnya ya, dari musim kemarin ya. Sebelumnya udah jalan, cuman ya itu masih maksudnya tuh sebatas home service saja gitu loh. Ya. Mungkin kalau ada yang mau pelayanan rumah saya yang datang, atau mereka mau maksa datang sini boleh, cuman ya di ruang tamu kayak gitu, Ya. atau di belakang gitu. Seperti itu sih. Kalau ini memang sengaja saya buat sih, biar inilah, Di situ sini ya. biar kelihatan prepare juga dan profesional. Toko gimana, aman ya toko ya? Alhamdulillah ya. Toko alhamdulillah aman. Ini tadi baru pulang, ini baru buka juga karena tadi pulang ngantar jenazah, ada yang meninggal tetangga, jadi Ya. sama-sama baru buka. Toko istri juga baru buka. Toko di sebelah ada. Oke. Toko ini apa nih? Isi apa? Sembako kah atau secara umum? Enggak,
kita isi toko ini kayak apa ya bilang, kayak Toserba, kayak mininya Miniso lah kayak gitu. Jadi Ah, oke. barang-barang perempuan. Mininya Miniso ya, mini banget berarti ini. Ya, iya. Jadi semacam jualan Miniso lah kayak gitu. Oke, oke. Oke, kemarin kayaknya pas pulang ini sempat menyempatkan diri ngedaki lagi sama anak nih. Anak udah kangen ngedaki lagi nih. Ya, itu kan kemarin sekalian pulang kampung. Jadi Ah, aku kan ada sahabat lah, ada temen dulu aku kuliah. Jadi kebetulan dia di Sumatera Selatan, di Lubuk Linggau. Dan itu jarak tempuhnya kalau dari Bengkulu, rumahku ke sana sekitaran 4 jam, 5 jam lah, oke. via darat. Nah, cuman gunungnya ini di tengah-tengah, Gunung apa di itu, Mas? tengah-tengah antara kami. Itu namanya Bukit Kaba, Gunung Kaba, itu di Provinsi Bengkulu, perbatasan Sumatera Selatan. Itu Eh, lumayan terkenal juga di apa, di Bengkulu lah, di Sumatera. Nah, jadi kita memang udah ada planning lama, karena itu biasanya teman saya daki waktu waktu kuliah dulu, yang Kerinjani juga sama dia kan aku. Akhirnya reuniannya setelah kita sama-sama punya anak lagi, daki bareng gitu. oh, keren, keren, Jadi keren. akhirnya ketemulah di dekat gunung itu, ketemuan. Nah, besok paginya kita pendakian bareng sama dia gitu. Itu tinggi nggak gunung? Gunung atau bukit, Mas? Gunung sih, udah jatuhnya gunung, karena ketinggiannya udah 1900 sekian mdpl lah, udah hitungan gunung. Kalau bukit kan masih ketinggian 600-an sih. Sama 600-an istri masih berarti kan? bukit. Apa? Sama istri kan juga kan? Sama istri? Berapa Iya, hari sama istri sama anak. di atas tuh? Semalam. Kebetulan kita TikTok sih, karena Oh, takut anak-anak belum belum bisa tahan suhu dingin kan, iya, iya, takut iya. hujan juga kan. Jadi kita berangkatnya pagi jam 6, nanti kita turun lagi jam 1 sih, Terus kayak gitu. anak itu gimana, Mas? Maksudnya rewel gak di perjalanan atau pas waktu daki gimana pengen Iya. nangis gimana? Ya paling dramanya kalau rewelnya paling kalau capek minta gendong, itu aja. Ah, berarti dia jalan jalan Nah, sendiri jadi juga ya? iya jalan sendiri, pas jalan sendiri nanti kalau udah capek kan sama-sama nih, yang kasihannya temanku malahan karena anaknya udah TK kan. Jadi temenku Ah, nih lihat lihat anakku mau gendong, anaknya minta gendong gitu juga. juga. Iya, itu yang kasihan. Itu aku bilang sama dia, nanti aja kalau mau daki lagi, entah 2, 3, 4 tahun lagi, aku bilang. Biar sama-sama bisa jalan, aku bilang gitu. Oke, oke. Nanti ngikut-ngikut gendong, udah SD, capek. Kan kebetulan anaknya temen lebih tua dari anakku, Iya, ya. gitu. Tapi si itu yang gimana? Maksudnya nggak pas pas kau turun nggak sakit demam atau gimana? Alhamdulillah Aman nggak ya? teman sih. Nggak ada masalah. Aman, aman sekali. Udah biasa berarti ya. Udah biasa. Soalnya kan dari umur berapa bulan udah 8 bulan pendakian pertama itu kan, waktu itu di Gunung Dismo namanya, di Wonosobo. Nah, itu umur 8 bulan aku ajak tektok juga. Iya, iya, waktu itu ya. Nah, kan ya udah mungkin udah terbiasa lah dia kan ngadepin cuaca dari dingin ke panas ini segala macam. Oke. Ada rencana lagi nih Mas? Belum? Waktu dekat mau jalan kemana mungkin? Sementara belum sih, masih Masih kumpulin uang. fokus ini nyelesaikan, ya maksudnya fokus dulu. Ini maunya tak tambahin apa lagi gitu, sama sama sekalian mikir sama istri mau apa, mau mungkin nambah nambah usaha lainnya lagi gitu, Oh, sembari ini dijalankan gitu, oke, seperti oke. itu sih. Sembari ya nabung lagi lah, kalau mau jalan-jalan daki pasti terus itu sampai tua. Kita belum jalan Emang bareng udah nih. hobi. Aku rencana juga pengen tahu ini naik gunung tapi yang rendah-rendah dulu lah, yang taraf-taraf biasa aja dulu. Pengen tahu juga nih aku. Gimana, Tapi langsung pengen gunung mana? langsung bawa anak. Ya, gimana lah Mas biasanya? Ya standar-standar gitulah dulu. Kita yang terakhir jalan Ada bareng yang di Malang ini. Terakhir kita jalan bareng. ya yang Malang itu itu masih sama-sama belum punya anak.
Sudah sama proses itu Mas. Iya. Jadi kalau mau coba-coba daki gunung, kalau bisa cari perbukitan dulu nih. Kayak perbukitan, kalau Bromo nggak hitungan gunung lah, maksudnya nggak ada trekkingnya kan. Wahana Maksudnya itu aja kayaknya aku pernah lihat itu di daerah Pasuruan atau Pandaan, dia kayak bukit yang ada di Sumba, itu lumayan keren, trekkingnya juga nggak capek. Lupa aku namanya, ada itu, coba lihat-lihat, ada daerah itu. Nah, kalau daki-daki situ itu safety banget sih, kalau untuk anak mau ngecamp kali masih safety banget lah untuk ukuran segitu. Ini tip dan triknya ya. Jadi kalau daki jangan terlalu yang tinggi-tinggi dulu, yang apa ya, gunung-gunung yang normal-normal lah, yang seperti lah untuk anak ya. Ya. Masih baru ya. Ya cari bukit dulu lah gitu. Cari bukit untuk ini. Untuk mengenal ketinggian. Nanti dia kan suka tuh. Nanti kita lihat nanti anaknya suka atau enggak gitu. Nanti kalau dia suka bakal enak aja ke depannya gitu. Siap. Oke lah, ini aku sambung sama tema di belakang ini. Tiket dari tahun berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 musim ini. Nggak tahu aku dari tahun berapa ini. Oh, ini AFC 1. Dari medali. AFC 1. Ya, apa nih, Piala Presiden ya? Ini Piala Presiden AFC. Ini 2000 berapa ini? Ini Champions Series. Lengkap. Ini 2000 berapa ini? 2025-26. Yang sana juga ada yang Gubernur Jatim itu juga salah. Oke, ya mungkin ini aja sih Mas basa-basi kita. Aku cuma intinya nanyain kabar aja sih, nanyain kabar sama kondisi keluarga di situ seperti apa. Soalnya aku lihat lagi buka usaha RGP Sport Masas ya, buat teman-teman yang di Lampung ya. Di Riau. Di Riau, ya yang dekat juga sama Mas Bedi. Di Riau. Bisa dikunjungi di RGP Sport Masas and Terapi ya. Iya. Oke, siap. Oke, mungkin cukup sekian Mas. Bincang-bincang nggak jelas kita ini. Oke, terima kasih. Salam sama keluarga, sama anak, sama istri. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Oke, next kita harus sampai di situ. Oke, terima kasih Mas ya. Selamat malam, Oke, assalamualaikum. Oke.